Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nur Anissa Rahmi, NIM 191027121200008, kelas A01. Saya Indriani Widya Putri dengan NIM 1910-1271-200004 dari kelas A01. Perkenalkan, nama saya Dewi Arianti dengan NIM 191101222200007 dari kelas A01. Nah, jadi materi yang kami sampaikan yaitu tentang pengajaran. Nah, di sini yang pertama ada peta konsep, membahas tentang teori. Nanti ada 3 teori menurut para ahli, lalu ada konsep. Di dalam konsep ada pengertian, ada 4 dasar pengajaran, ada hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi pembelajaran, ada strategi pembelajaran yang terbagi menjadi 2. Lalu ada isu atau permasalahan. Dalam pengajaran tergambar pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di antaranya yaitu spesifikasi dan perubahan tingkah laku sebagai hasil pengajaran yang dilakukan. Dan yang terakhir ada solusi dari pengajaran. Dalam dunia pendidikan, kiranya guru mampu menciptakan pengajaran yang menyenangkan, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang nantinya, semua pembahasan ini akan dipaparkan lebih lanjut dan lebih detail oleh teman saya. Kita masuk, di sini ada tentang teori. Teori tadi ada 3 pandangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nana Sujana dalam Ahmad Rohani tahun 2004 halaman 34 menyatakan bahwa strategi pembelajaran atau pengajaran merupakan taktik yang digunakan pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar atau pengajaran agar dapat mempengaruhi anak didik mencapai tujuan pembelajaran atau taktik secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, ada menurut Kem dalam Wina Senjaya tahun 2009 halaman 215 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut McDonald dalam Haidir dan Salim 2012 halaman 99 mendefinisikan suatu strategi merupakan suatu seni untuk melaksanakan sesuatu secara baik atau terampil. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang konsep. Di sini konsep ini beberapa terbagi. Yang pertama itu dari pengertian, yaitu strategi pembelajaran atau pengajaran merupakan pola-pola tindakan yang digunakan pendidik pada berbagai ragam event pengajaran dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan instruksional atau yang juga disebut dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, mungkin strategi pembelajaran mengandung pengertian yakni berbagai kemungkinan terhadap apa yang akan direncanakan dan dilaksanakan seorang pendidik pada proses kegiatan pengajaran tertentu untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada terdapat 4 dasar pengajaran yang meliputi hal-hal, yaitu yang pertama itu ada mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang telah diharapkan. Yang kedua, yaitu ada memilih sistem pendekatan, belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, yaitu memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Yang keempat,
yaitu ada menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan. Selanjutnya yang ketiga itu ada hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pertimbangan tujuan pembelajaran yang dicapai. Kedua, pertimbangan peserta didik. Yang ketiga, pertimbangan sumber dan fasilitas yang tersedia. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah pertimbangan karakteristik, teknik atau metode penyajian. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada strategi pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan siswa, memecahkan masalah lingkungan. Strategi pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada strategi ekspositori dan yang kedua yaitu adalah strategi eksperensial. Baik, selanjutnya mengenai isu dan permasalahan dalam materi pengajaran. Dalam pengajaran, tergambar pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, diantaranya yaitu spesifikasi dan perubahan tingkah laku sebagai hasil pengajaran yang dilakukan, memilih cara pendekatan yang paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pengajaran yang dianggap paling tepat dan efektif, menerapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru memiliki dasar-dasar yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan tugas yang dilakukan. Selain itu, ada hal yang harus dipertimbangkan dalam pengajaran. Di antaranya adalah mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, peserta didik, sumber dan fasilitas yang tersedia, karakteristik teknik atau metode penyajian. Dari pertimbangan pemaparan di atas, maka strategi pembelajaran atau pengajaran dibaginya menjadi dua, yaitu strategi ekspositif dan strategi eksperensial. Solusi dari pengajaran. Dalam dunia pendidikan, kiranya guru mampu menciptakan pengajaran yang menyenangkan dan dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang diharapkan. Pengajaran juga sering diartikan sama dengan kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan yang baik adalah apabila tercapainya suatu goals yang diinginkan. Pengajaran dapat dilakukan diantaranya dengan strategi ekspositif dan strategi eksperensial. Strategi pembelajaran ekspositif adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Sedangkan salah satu strategi pembelajaran yang mengembangkan aktivitas siswa dalam melakukan interaksi langsung dengan lingkungan adalah pembelajaran eksperensial yang berorientasi pada pengalaman langsung. Strategi pembelajaran eksperensial juga dapat mengembangkan gaya dan kemampuan berpikir siswa dalam mengeksplorasi masalah-masalah nyata di lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Menurut Skung tahun 2012 pada halaman 331, gaya berpikir yang dikembangkan siswa dalam mengatasi masalah secara substansial merupakan ciri gaya berpikir asimilatif dan akomodatif. Adapun pesan moral sebagai warga negara smart dan good citizen. Dalam menjalani kehidupan, hendaklah kita menjadi pribadi yang baik dengan memiliki moralitas yang sumbernya dari hati nurani yang bersih. Dan jadilah warga negara yang berpengetahuan agar dapat menjalani kehidupan dengan berkualitas. Semakin banyak pengetahuan yang didapatkan oleh warga negara, semakin terwujud pula peran warga negara yang pintar dan cerdas. Dalam kaitan materi ini, maka diketahui bahwa pengajaran penting dilakukan gunanya agar
hasil pengajaran yang dilakukan guru mampu mengembangkan anak didik menjadi warga negara yang diinginkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.